Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Untuk kita Bapak Ketua bersama para panitia, saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak sekalian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyatakan rasa syukur yang terhadap adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengisytiharkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita mesti beri hidayah oleh Allah bersama kekuatan. Jadi kekuatan dan hidayah itu perlu. Kalau ada kekuatan tidak ada hidayah, itu susah. Kenapa? Kuat badannya tapi tidak pergi sembahyang masjid, tidak ada hidayah. Betapa banyak orang diberikan kekuatan Allah tapi dia tidak menggunakan kekuatannya karena tidak diberi hidayah. Hidayah itu petunjuk kepada jalan yang benar atau petunjuk untuk mendapatkan ilmu. Seperti ini kita bersama di dalam mengikuti kajian. Kajian kita masih seputar tentang amal jariah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zabata Adam yang kota'anhu amaluhu. Apabila ada cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, terhentilah seluruh pekerjaannya. Bila misalnya kecuali tiga, ada tiga yang tetap berjalan terus. Orang sudah meninggal dunia. Awalan pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini diartikan oleh ulama ada tujuh bentuk amal jariyah yang berguna pada orang mati. Pertama adalah membangun masjid. Amal jariyah paling mulia. Kenapa? Karena masjid tempat untuk beribadah, tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah pusatnya berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama dibangun untuk manusia adalah alladzi bi Bakkah, rumah yang berada di Bakkah, yaitu Makkah. Dan nama yang benar adalah Bakkah, alladzi bi Bakkah. Jadi namanya itu menurut Quran itu Makkah, bukan Makkah. Tapi kalau orang Arab ditanya kenapa bisa menjadi Makkah, menurut Al-Quran kan Makkah. Orang Arab menjawab bahwa kita lebih gampang menyebut ma daripada ba. Orang Arab itu kesulitan menyebut ba, tapi dia lebih mudah menyebut ma. Yang tadinya disebut Bakkah. Setelah beratus-ratus tahun lamanya Bakkah akhirnya menjadi Makkah. Lebih gampang menurut Arab, lebih gampang sih memakai Bakkah. Sama dengan Ruqayyah. Ruqayyah itu bahasa Arab. Ruqayyah. Dan orang Arab disebut Ruqayyah. Kenapa? Disebutnya macam kok. Ya Ruqayyah lebih gampang disebut Ruqayyah daripada Ruqayyah. Padahal nama sebenarnya Ruqayyah Akil. Dan orang Arab mengatakan Agil. Ya, ini Bapak dan Saudara sekalian. Jadi ada guru saya Profesor Dr. Agil Al-Maghdani. Akil, tapi disebut Agil Al-Maghdani. Itu dosen saya, guru besar saya di Brunei Darussalam. Pada saudara sekalian, jadi menyembah masjid itu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat untuk berzikir, ya, tempat mengaji, tempat belajar agama. Ya, di masjid itu adalah merupakan pusat kegiatan umat, center of activity. Masjid sebagai center of activity, sebagai pusat kegiatan umat. Sama Nabi masjid itu semua di situ dilakukan. Orang musyawarah, orang mau kawin, semuanya di masjid. Dibicarakan tentang masalah-masalah, ya agama, semua di masjid. Sekolahnya di masjid, serba masjid. Makanya masjidnya Nabi di Madinah itu besar, karena semua di situ dibicarakan. Kantornya di masjid sebagai center of activity. Ini Bapak dan Saudara sekalian,
Masjid pusatnya berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, sesungguhnya rumah pertama dibikin untuk manusia adalah rumah yang terletak di tanah Bakkah. Lalu menjadi Makkah. Di makna wahid, tapi artinya tidak berubah, dia punya makna. Bakkah, Makkah, artinya tempatnya banyak orang menangis. Kalau ada orang tidak pernah menangis, nah makin di Makkah pasti menangis. Betul Pak? Pasti menangis. Maka luar biasa. Benar-benar apa dikata Al-Quran Bakkah atau Makkah, menangis, dia betul-betul menangis. Bukan omong kosong. Tidak ada orang pura-pura menangis di Makkah. Semuanya menangis betul. Menangis bukan karena sakit, tetapi karena gembira. Rasa gembira membuat orang menangis. Memang kalau kita di sini menangis karena kecewa. Kecewa sama anak-anak, kan? Ya, kecewa dengan orang lain. Tapi di Makkah tidak. Orang menangis karena gembira. Terdorong oleh rasa gembira sehingga bisa mengeluarkan air mata luar biasa. Saya banyak menangis waktu pertama di Makkah tahun 90 pertama. Menangis. Dan saya dalam pikiran, kenapa saya terlambat kemana? Ternyata Makkah luar biasa. Itu seakan-akan saya menyesal. Padahal sahabat itu baru 25 tahun. Tapi saya ada merasa, kenapa terlambat sekali saya kemana? Coba ini Bapak, lebih-lebih orang sudah tua, orang ke Makkah itu terlambat sekali. Pasti nangisnya keras-keras. Ya, sesadar makan kita lembaga kalau. Nah, tapi sekarang tidak bisa lagi ditangisi yang itu karena aturannya pemerintah memang harus kita menurut Pak Karwil yang mendaftar tahun 2020. Tahun lalu tak? Nanti berangkat tahun 2050. 30 tahun menunggu. Ya memang sudah susah. Jadi kalau saya lebih bagus kita naik umrah saja. Naik sudah tua lagi, belum umrah lagi. Tidak apa-apa. Naik umrah saja daripada kita tunggu lama sekali. Dan menurut perasaan saya, umrah itu mirip-mirip dengan haji. Hanya beda-beda tipis. Ya, beda tipis saja. Bedanya hanya pada perjumpa ada hukum di Arafah itu bedanya. Ya umrah seperti, ramainya seperti haji. Tidak beda. Hanya kalau umrah tidak hukum di Arafah dan tidak boleh perjumpa. Itu saja beda. Kepada saudara sekalian, bagaimana orang yang sudah mendaftar, lalu dia meninggal dulu sebelum dia haji? Maka secara hakiki dia sudah haji di sisi Allah. Dalilnya mana? Hadis qudsi idza ma'abdi bi hasanatin falam yaqbalha kata bau hasan. Apabila hambaku sudah berniat melakukan suatu kebaikan seperti haji, lalu dia tidak sanggup melaksanakan karena keburu meninggal dunia, kata bau hasan maka ditulis satu haji baginya. Dan baru lakukan sudah ditulis. Kenapa? Karena dia sudah membayar. Dia sudah membayar, tapi karena menunggu lama sampai dia tidak sempat haji, meninggal dunia sudah haji di sisi Allah. Terus lagi sisakan itu kata Allah tidak apa. Sama orang benar-benar naik haji. Itu lagi adilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, di masjid itu tempatnya berkah. Jadi dan nanti Bakkah kita membarakan. Rumah yang pertama dibikin untuk manusia di dunia ini adalah rumah yang terletak di tanah Bakkah, mubarakan yang penuh berkah. Ya pusatnya berkah itu di dunia di Baitul Allah. Pusatnya. Makanya kita disuruh ke sana untuk cari berkah. Ada 7 dicari. Sampai kita sampai di Makkah langsung mencari. Pertama. Karena secara hakiki berkah itu mencari sesuatu. Kita kali lihat. Apa maknanya? Kenapa kita harus berkeliling? Ada apa? Ada sesuatu dicari. Jadi harus kita pahami. Kalau kita mau naik di Makkah, pahami belajar dulu apa dicari. Dan sampai lagi tidak tahu apa dicari. Dia hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak tahu baca-baca itu. Dia tidak tahu lari-lari itu. Dan kali itu orang-orang tahu. Ini yang bahaya kacau-kacau namanya. Kacuru-curu. Bagaimana kalau bercuru-curu? Nah, jadi kita ada sesuatu dicari. Ada 7 yang kita cari. Sampai kita 7 kali berkeliling. Sebab kalau tidak ada dicari, kita berputar. Seperti kita orang gila. Apa kau tidak ada? Apa kau cari kau berkeliling? Tidak ada. Berarti kau tidak normal. Tidak normal kalau ada orang berkeliling baru tidak tahu apa dicari. Kita harus tahu apa dicari. Pertama adalah keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah dalam kehidupan, berkah dalam keluarga, berkah dalam makanan, berkah dalam perjalanan. Ada semua dicari. Ada keberkahan semua.
berkah dalam keluarga. Makanya Nabi menyuruh kita selalu membaca doa supaya keluarga kita diberkahi, istri anak-anak kita diberkahi. Jadi Nabi kalau ada sahabat mau kami diajari doa, ini sekali supaya kita melahirkan anak-anak yang diberkahi, anak-anak saleh, anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara, yang taati perintah Allah dan perintah orang tuanya. Apa doanya? Bisa kita ikut. Allahumma barik li fi ahli. Itu saja. Nabi ajarkan itu kepada sahabat yang mau baca, kamu akan diberkahi. Sehingga hampir semua sahabat, kurang lebih 100.000 sahabat Nabi, ya, beliau wafat, itu semuanya melahirkan anak saleh. Anak saleh semua, anak ulama, dan ulama semua. Dan itu doa yang sedikit saja. Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah Tuhanku, berkailah aku di dalam keluarga. Ya, berkailah aku dalam keluarga. Walaupun kita bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahasa Saudi juga diminta, Bapak barangkali kasih keluarga aku. Itu saja kita minta. Kalau saya sembahyang, tambahkan. Masuk kita punya doa-doa. Bapak barangkali keluarga aku kasih uang. Itu saja. Allahumma barik fi ahli. Bapak barangkali kasih keluarga aku. Itu saya baca situ sudah salah. Barakallahu ta'ala. Jadi waktu 3 malam turun berkah dari langit menuju Baitullah. Ya, menuju Baitullah. Di sana pusatnya berkah. Di saat orang salat subuh terpencar seluruh berkah itu dari Baitullah ke seluruh dunia. Semua masjid yang ada di dunia ini semua diberikan berkah, terpencar gitu berkah seluruh masjid di dunia. Ya. Itu berkah terbagi-bagi. Sehingga ulama mengatakan siapa mendapat berkah datang ke masjid. Di situ masjid tempatnya berkah. Jadi hanya orang diberi berkah orang datang ke masjid. Yang tidak akan diberi berkah untuk selama-lamanya. Bagaimana dia diberi berkah? Dia tidak berusaha untuk mendapatkan berkah. Makanya agama ini kita semua ke masjid. Laki-laki perempuan semua ke masjid kalau mau dapat berkah. Kalau misalnya berkah itu di Baitullah terbang kepada seluruh masjid ada di dunia. Jadi induknya masjid adalah Baitullah. Baitullah, Masjid Haram. Di tengah-tengahnya Masjid Haram. Itulah rajanya seluruh masjid. Rajanya tanah haram. Ada semua di Makkah. Rajanya batu, Hajarul Aswad. Rajanya air, Haus Zamzam. Rajanya gunung, Jabal Rahmah. Gunung kecil, di bukit saja. Tidak sampai 100 meter tingginya. Tapi itu rajanya gunung. Rajanya gunung, Jabal Rahmah. Situlah aku dapat Adam dan Hawa bertemu kembali setelah diturunkan dari surga. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, rajanya manusia di sana juga Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu di situ juga dikuburkan di rumah itu. Hanya ulama rahasiakan. Karena takut kalau ada orang musyrik nanti minta-minta kepada Nabi Adam, dirahasiakan itu. Agar orang-orang bodoh tidak ikut-ikutan. Tapi kalau orang seperti kita tidak apa-apa disampaikan. Kalau bukan kita orang bodoh, pintar jangan bisa. Tidak akan musyrik. Hanya rajanya Nabi dan Rasul di sana juga di Madinah. Itu kubah hijau, posisi itu kuburannya Nabi. Nabi itu kan ada kubah hijau. Di situ kuburannya Nabi, rumahnya Nabi itu kubah hijau. Itu membuat suatu indikasi bahwa kubur yang ada dalam masjid bisa ditempati. Di Madinah, dalam masjid kubur. Oh bakar kubur sana. Jadi salah orang mengatakan tidak bisa tambah sembahyang ada masjid yang kuburnya. Salah. Karena di sana terjadi. Di sana terjadi. Oh bakar kubur kan dalam masjid itu. Ditempati sembahyang. Berarti sembahyang. Yang penting jangan menyembah kubur. Itu yang dia benarkan. Kalau tidak bukan kubur disembah tidak apa. Seperti saya Yusuf, ya kan kubur sekelilingnya. Tidak apa. Kita bukan kubur, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita paham seperti itu. Jangan ikut-ikutan pada ceritanya orang yang tidak memahami agama secara baik. Selalu diperbincangkan masalah hukum mustahil. Kita ikuti saja apa yang terjadi di Makkah, di Madinah seperti itu. Bukan aja Nabi dalam masjid tapi membakar kubur. Masih sekitar 3 orang di situ. Tapi kita tidak menyembah kubur, kita tetap salat di
masjid, bukan di kubur kita salah. Makanya dipagar itu dipagar supaya orang tidak masuk di situ sembahyang. Haram sembahyang di atas kubur. Jangan sembahyang duduk saja di kubur tidak boleh. Berdiri di atas kubur tidak boleh. Makanya itu kalau saya pergi antar orang mati, saya tidak masuk di kubur, di luar aja. Takut kan kalau saya yang kuburnya. Ada hadis mengatakan bahwa andai kata orang-orang yang duduk di atas kubur atau berdiri di atas kuburnya orang, dia tahu siksaannya, maka dia lebih suka menduduki atau menginjak bara api daripada siksanya tidak. Saking bahayanya kalau menginjak kuburan orang. Kecuali orang-orang membawa orang mati masuk, itu tidak ada masalah, itu dimaafkan. So, kalau tidak masuk, tidak bisa masuk di kuburan mati. Masuk terpas, namanya darurat tidak apa, tidak ada masalah. Tapi kita ini tidak membawa orang mati tahu sampai masuk. Kecuali ada memang jalanan dibikin, nah itu. Umumnya sekarang kuburan-kuburan modern sudah tertata ya, ada jalanan masuk. Pernah saya masuk salah satu kubur, begitu ada jalanan. Jadi kita sampai di kubur itu tidak menginjak orang mati, memang ada jalan. Seperti Taman Pahlawan ya. Itu pahlawan kan ada jalan-jalanannya. Itu yang bagus ya. Beda kalau kuburan dulu sembarang tidak ada jalanan-jalanan masuk. Pasti kita menginjaknya kuburan. Ini juga perlu dipikir seperti itu. Bagusnya kalau ada orang kaya ya, menyumbangkan itu tanah untuk kuburan, menimbang untuk kuburannya sendiri dan keluarganya. Itu bagus itu kalau orang kaya dia. Jadi makin tanah luas. Di situ lagi dirikan rumah, ada kuburan di situ persiapan untuk kuburan keluarga. Bagus itu. Karena saya lebih di pesantren. Karena kuburan untuk saya. Ya, orang tua sudah duluan di situ. Bersama anak-anak. Jadi kita nanti kalau hari raya tidak perlu kita masuk di bodel lagi pergi ziarah kubur. Tidak perlu. Kenapa? Sudah ada di sini. Sudah di bodel, dipanggil lagi. Mamanya dipanggil, mamanya pun menjadi pekerjaan. Nah, kita ini orang sibuk, misalnya ya. Jadi bagus kalau ada tenaga bikin kuburan untuk kita dengan keluarga. Itu penting itu dipikir. Seperti itu. Orang punya, tapi orang miskin mau apa miskin. Nampak rumahnya saja setiap mati. Tempatnya berkah masjid. Semua orang mau dapat berkah datang di masjid. Jangan nanti Ramadan berkah semua. Laki-laki perempuan. Biar bukan Ramadan seperti ini makan. Semua pergi masjid anak-anak. Orang tua laki-laki perempuan. Di Madinah seperti itu juga. Kata Imam Abu Hanifah, apa yang terjadi di Makkah dan Madinah? Banyaknya perempuan di masjid seperti itu yang terjadi sama Nabi. Hanya ketika di Makkah, Nabi tidak membolehkan perempuan ke masjid. Kenapa dia bolehkan? Karena Abu Jahal selalu menyakiti perempuan, memukul perempuan ke masjid. Jadi mengatakan kau perempuan di rumah saja atau semua ke masjid. Kalau perlu sembahyang dalam bilik, dalam kamar semua seperti itu, dia Abu Jahal. Kalau kita saja laki-laki dipukuli kalau dia lihat Abu Jahal semua salah. Pertanyaan sekarang, masih ada Abu Jahal sekarang memukul perempuan masih ada? Tidak ada, disuruh mesti ke masjid. Jangan kedengarkan itu fatwa orang-orang sesat. Mengatakan yang perempuan yang bagus di masjid, di rumahnya. Itu waktu di Makkah, ada sebabnya. Sama Nabi waktu di Madinah. Di situ Nabi mengatakan, afdalnya laki-laki sembahyang di depan, afdalnya perempuan di belakang. Itu satu bukti bahwa banyak perempuan sembahyang sama Nabi di masjid. Kenapa dia mengatakan perempuan bagus di belakang? Tandanya ada perempuan. Kalau tidak ada perempuan, ada mengatakan orang belakang. Memangnya lagi orang gila. Tidak ada perempuan yang mengatakan perempuan bagus di belakang. Tidak. Dan memang banyak perempuan. Suatu hari Nabi salat Jumat. Nabi ingin memperpanjang ayatnya. Ayat pertama. Rakaat pertama kan panjang. Misalnya taruh kalau di Jumat 7 ayat. Rakaat pertama 5 ayat. Waktu itu Nabi baru baca 5 ayat rakaat pertama. Ada kecil menangis belakang. Terpaksa Nabi memotong pengumpul. Tidak sampai 7 ayat, baca 5 ayat saja berwudu. Kenapa Nabi memberikan keringanan kepada wanita yang membawa anak kecilnya? Pasti dia terganggu dengan anak-anaknya menangis. Lalu Nabi memberikan pengumpul. Itu biasanya Rasulullah. Jarang tandingannya. Kalau kita malah tambah lagi panjangnya. Mengatakan Andre dengan suku tiada, tidak boleh begitu. Kita ini adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu satu bukti bahwa banyak perempuan membawa anak kecil ke Rasulullah.
Ini Bapak dan Saudara sekalian, madrasah maupun lagi, terus ke masjid di rumah saja, sama apa yang sama. Pertama tidak dapat berkah, sama kayak itu, karena dia tidak ke pusatnya berkah. Yang kedua, tidak berjalan ke masjid. Sementara Nabi mengatakan mereka mencatat 1 langkah 10 pahala. Sama kayak itu. Kalau kita dari rumah ke tempat, taruhlah ada di sini berjalan mungkin 100 meter jauhnya ya, atau 200 meter itu 360 langkah itu. Kalau 200 meter, 100 meter 180 langkah. 100 meter. Kalau tidak percaya coba sebentar. Kita ini pas 180 langkah 100 meter itu di bawah itu. Jadi 200 meter. Seperti beliau apa? Ajaran Muhammad 100 meter berarti 360 langkah ya. Memotor. Kenapa kalau memotor bagaimana? Lebih bagus lagi. Supaya motornya masuk ke surga. Ya susah bagi anak kalau mau masuk ke surga. Maka dari kalau Yasir kata yang seperti itu tidak susah bagi saya. Kata tidak susah. Kayak katakan jadi kok masuk surga motornya di surga. Ini bagus sekali. Tidak banyak sama. Khususnya sembahyang di masjid, di rumah. Mana itu? Curi-curi masuk itu. Mungkin dia punya mereka ini, aku sembahyang ini. Bagaimana bisa masuk? Punya kata di mana masuk sembahyang ini? Bagaimana? Tidak bisa sama. Jangan gitu. Di masjid di rumah tidak sama. Makanya orang yang di Makkah itu semua ke masjid. Tidak ada yang ke rumah dulu. Itu orang sakit yang memang dibolehkan saya di rumah. Itu masjid luar biasa. Ada 27 keistimewaan masjid. Jadi itu 27 derajat, ada 27 sebab yang kita masih sembahyang. Antara lain itu tadi saya sampaikan. Yang kedua, amal jari adalah pesantren, membangun pesantren. Itu berlipat 700 kali semua. Masih ada pesantren berlipat 700 kali pahala. Berdasarkan Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 161. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang-orang menyumbangkan harta bendanya untuk agama Allah. Seperti masjid dan pesantren. Kama tadi habbatin ambatas sab'a sanabil, sama dengan orang menanam satu biji seperti biji mangga misalnya satu di tanah. Ambatas sab'a sanabil tumbuh. Awalnya melurus, tapi setelah kelemahannya mempunyai tangkainya. Mengikuti sumber timat Allah. Satu tangkai menghasilkan buah 100. Jadi 10 kali 7 kali 100 berarti 700. Begitu caranya Allah memberikan ilustrasi kepada kita, perumpamaan. Supaya gampang dipaham, gampang masuk otak. Begitu caranya Allah. Wallahu ghafirun masyaallah. Dan Allah masih berlipat gandakan lagi pahalanya bagi orang digandakan. Artinya bukan hanya 700, bisa 1000 kali pahala, 1000 kali lipat ganda, atau 1000 kali. Tergantung dari keikhlasan kita. Semakin ikhlas kita menyumbang masjid, semakin ikhlas kita menyumbang pesantren, maka semakin banyak hal kita peroleh. Dan itu amal jalan terus, amal jari. Tidak pernah berhenti. 100 tahun, 200 tahun setelah kita mati masih masuk tetap di kubur kita secara online. Yang ketiga adalah menanam pohon kayu, terutama pohon kayu berbuah, dinikmati buahnya oleh banyak orang. Itu amal jari, salah satu jari. Orang tua kita dulu kan begitu. Pohon kayu, pohon kelapa tanam sampai sekarang masih berbuah. Luar biasa pahalanya didapat oleh orang tua kita. Soalnya dulu tadi kita mendapat pahala terus. Yang keempat, menggali sumur, membuat sumur. Rata-rata sumur yang kita pakai adalah amal jari dari orang tua kita, terutama di kampung itu. Di kampung. Kalau kita sini kan rata-rata sumur baru. Malah ada tidak ada sumurnya lagi, pakai ledeng. Ya. Tapi yang jelas bahwa sumur adalah amal jari. 5, membuat jalanan. Lewati rata-rata dan kita dulu membuat jalan di kampung-kampung. Karena waktu itu pemerintah belum membangun, belum ada dana membangun dari kita membuat sendiri. Pada waktu setelah merdeka kan orang semua miskin, tidak ada orang kaya. Dipakai kalimat waladin, bukan ibnun, bukan ibnen. Ibnen itu kan anak. Ibnen artinya bin. Ahmad bin Abdullah, itu namanya Ahmad ibn Abdullah. Ahmad anak daripada Abdullah. Bin kalau anak kandung. Tapi kalau waladin sembarang saja, dia bukan anak. Bisa kita jadikan anak saleh dia. Kalau kita sekolahkan di pesantren sampai dia pintar beribadah, pintar berceramah, pintar berdoa, mendoakan orang tuanya, mendoakan semua orang, maka itu anak saleh berguna untuk orang-orang yang mendidik itu.
termasuk waladin salih yad'u, anak salih selalu mendoakan orang tua. Jadi gampang kalau mau di anak salih, akhirnya bikin mana kata atau cucu tak, biayai dia pendidikannya sampai menjadi ulama. Tak usah ulama, ustaz saja yang ikhlas untuk ya, menyumbangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi kajian diberkahi Allah. Ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ya kana. Alhamdulillahirabbil alamin.